Oke, saya mulai. Selamat siang semuanya. Mungkin habis makan ngantuk. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Yongki Velas. Mungkin sudah ada yang berteman di Facebook ataupun di WhatsApp. Saya sekarang di depan bersama dengan Mas Mamluk, Mas Halilintar, atau di sini ada juga Mas Reno atau dikenal juga sebagai Jackson. Kebetulan kami kemarin mau berangkat dengan Pak Adi Firman ataupun beberapa tim yang lain, tapi kayaknya nggak memungkinkan untuk diajak jalan-jalan karena di sana juga sedang ada kegiatan pelatihan. Jadi ya kamilah yang akan mewakili untuk di tim Pragmafix. Sebelum saya mulai, terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan teknisi ponsel, terutama spesialnya pada khususnya di Klaten dan sekitarnya, teknisi ponsel di Indonesia keseluruhan. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan kali ini. Terima kasih kepada yang terhormat, yang saya banggakan, yang saya cintai, Ketua Tespoint, ada Pak Doli Hilman Rahab, ya, periode sekarang dan periode sebelumnya juga Pak Syafrul Bakti. Hormat dari kami, hormat dari saya. Terima kasih juga untuk panitia, seluruh jajaran pengurus Tesla. Kami mengucapkan terima kasih banyak telah diberikan kesempatan, juga kepada para sponsor, kepada teman-teman yang luar biasa mensupport saya pribadi, mensupport teknisi ponsel Indonesia. Ada Bang Ical Arsyad ini, ya, terima kasih banyak atas pendapat yang luar biasa untuk teknisi ponsel Indonesia. Ada mentor-mentor yang lain, ada Bang Investor. Kami mengucapkan terima kasih. Mohon izin untuk kami menyampaikan sekilas tentang produk kami. Berbicara tentang Pragmafix, tadi ini ada setting. Berbicara tentang Pragmafix, sebetulnya dari produk-produk yang ada yang luar biasa ini saya turut bangga karena kebanyakan produk-produk yang ada ini beberapa di antaranya yang cukup populer digunakan di Indonesia itu adalah dari Indonesia. Sedangkan untuk kita memperlengkapi produk-produk tersebut, ya, kami memberikan ataupun kami membuat beberapa device. Jadi kalau misalnya rekan-rekan kemarin melihat adanya device-device yang akan komunikasi dengan software Pragmafix itu sendiri. Yang pertama mungkin rekan-rekan sudah pernah melihat atau mendengar yang dinamakan dengan Pragmafix Multi Analyzer. Sekilas tentang software ini, tentang device ini device yang bahan dasarnya atau komponen dasarnya adalah ESP32. Ya, jadi device ini base-nya adalah base ESP32 microcontroller. Device ini berarti karena dia ESP32, device ini untuk connect ke PC, untuk connect ke Pragmafix berarti bisa menggunakan dua fasilitas. Yang pertama adalah Wi-Fi dan Bluetooth sebetulnya. Cuma karena kami tahu bahwa saya komputernya kan masih connect kepada router atau segalanya ya. Jadi akhirnya untuk yang Wi-Fi kami buat disable pada waktu penulisan firmware awal, sehingga ini device saat ini bisa kita katakan connect-nya ke PC, connect-nya ke komputer pakai yang namanya Bluetooth. Jadi kalau ada tanya, misalnya pertanyaannya
ini koneknya ke komputer pakai apa, ini pakai Bluetooth, begitu ya. Ya, jadi nggak perlu nyambung kabel apapun. Ini yang dinamakan PMA. Kabel yang butuh disambungkan ke sini hanya untuk input tegangan saja, ini input power. Nah, untuk PMA ini dirancang semua kalkulasi, semua perhitungan nilai ADC itu dilakukan di dalam PMA-nya. Jadi yang muncul di Pragmatic nanti itu akan ada dua window di dalam fiturnya itu. Window yang pertama adalah penampil nilai atau string. Yang kedua adalah menggunakan nilai atau string tersebut untuk menjadi media analisa secara integrated atau kita bisa sebut secara smart, secara pintar supaya mungkin teknisi ponsel itu akan sedikit terbantu. Ya, di beberapa kesempatan saya banyak bicara tentang apa sih yang sekarang teknisi ponsel banyak kerjakan, banyak lakukan setiap hari. Kasusnya handphone ini tambah sulit atau tambah gampang sebetulnya? Tambah sulit. Tambah sulit. Tambah sulitnya kalau boleh saya kasih highlight. Tambah sulitnya mungkin perkara security kali ya. Betul ya? Jadi mungkin ke arah security-nya lebih sulit, lebih berkembang dari waktu ke waktu. Misalnya kalau kita berbicara tentang keluarga Snapdragon S8150, 8250, 8350 pun mungkin masih menjadi beberapa hal masih menjadi misteri. IMEI-nya juga masih menjadi misteri, gitu kan? Konon. Ada beberapa begitu. Penggantiannya apakah bisa UFS only, apakah bisa CPU baru, seperti apa, penerapannya masih seru untuk dibahas. Setiap teknisi, setiap mungkin pengajar memiliki pendekatannya masing-masing, memiliki risetnya masing-masing. Monggo. Ya, jadi ini adalah yang kita lakukan sehari-hari. Tetapi ada kegiatan kita setiap hari yang seharusnya nggak perlu mengambil porsi kita terlalu banyak. Ya. Sudah teknisi itu bingung, setiap hari isinya ada orang servis ataupun komplain, tantangan persaingan, tantangan untuk publikasi marketing juga tinggi. Nah ini kalau bisa ada beberapa hal dari kegiatan kita sehari-hari itu mampu dikerjakan secara ustus mastis, gitu kan, secara auto. Nah itulah kita di dalam Pragmatic ataupun PMA ini tujuannya sedikit banyak mengambil peranan itu. Contoh, misalnya kalau kita bicara tentang fiturnya PMA, itu nanti akan ada dua window. Yang pertama adalah window yang ini. Ya. Biar dicolok sebentar. Oke, biar nyalakan dulu sebentar. Jadi untuk window ini atau window PMA ini sendiri saya coba besarin dikit, gedein dikit. Moga-moga terlihat. Nah, lebih ya, moga-moga terlihat. Jadi pada dasarnya untuk device namanya PMA yang base-nya adalah ESP32 ini, dia melakukan hal-hal yang kalau teknisi kerjakan setiap hari lah. Contoh, pengukuran pasif, bahasanya berbeda-beda. Jadi kalau di India mungkin pengukuran pasifnya adalah bahasa baru. Terus yang kedua adalah pengukuran aktif. Lalu ada beberapa fitur yang lain, kita selesaikan dulu misalnya pengukuran pasif. Ini adalah kegiatan yang setiap hari mungkin teman-teman teknisi lakukan pada waktu melakukan analisa kerusakan user interface ataupun kerusakan dead phone, gitu ya. Atau yang ketiga kerusakan di seputar blok RF, radio frekuensi, baik itu yang misalnya berhubungan dengan cellular system, ya 3G ataupun 4G ataupun 5G, atau mungkin yang berhubungan dengan wireless connectivity, contoh Bluetooth, baik yang 2.4, 5.0, ataupun misalnya Wi-Fi
namanya GPS, NFC, itu juga berarti teknologinya adalah radio frekuensi. Yang berhubungan komunikasi I/O tanpa adanya kabel berarti menggunakan teknologinya RF, termasuk misalnya mouse, router, wifi, sama ya, kurang lebih begitu. Nah, kita menghadapi 3 jenis atau 3 kelompok besar lah di dalam pekerjaan sehari-hari. Antara kerjakan UI alias LCD, SIM card, SD card, kamera depan, kamera belakang, touchscreen, touch panel gitu ya, atau mungkin fingerprint yang masih terpisah. Dan yang kedua adalah dead phone, yang ketiga adalah RF block. Ini saya yakin teman-teman sependapat ya. Jadi kalau misalnya yang level UI itu kalau bisa, karena kegiatannya monoton begitu-begitu saja, kalau bisa itu bisa diselesaikan ini, ya kan? Diselesaikan, dibantu analisakan dengan produk bernama PMA ini. Kalau gini menggunakan adaptor biasa ya. Jadi mau adaptornya running text atau adaptornya monitor ya, adaptor biasa, usahakan menggunakan 3 ampere ke atas, walaupun di sini ada modul XL 4015 biasa yang dulu loh, yang MPR atau RPS ya zaman dulu itu di dalamnya juga sudah ada built-in, tapi memang rangkaiannya nggak modul lagi, kita pasang di rangkaian kita sendiri di PCB. Nah, di PMA untuk fungsinya berarti ada fungsi power supply, ada fungsi untuk short killer, ada, tapi nggak memang fokusnya di situ aja. Ada yang namanya untuk alat pengukuran, ada yang nanti untuk pengukuran ohmmeter, pengukuran dioda drop down voltage untuk forward bias maupun reverse bias itu juga bisa. Lalu ada pengukuran voltase atau tegangan. Nah, pengukuran voltasenya pun agak unik. Pengukuran voltase kita, dia bisa mencari puncak tegangan untuk tegangan yang berfrekuensi setelah buffer. Jadi kalau lihat nanti di menu PMA ini ada yang namanya frekuensi counter, ada, ya kan? Tapi yang perlu diperhatikan begini, sinyal atau clock yang keluar dari osilator, kalau zaman dulu mungkin itu osilatornya itu osilator aktif. Kalau sekarang osilatornya yang digunakan kristal osilator itu yang rata-rata digunakan adalah pasif. Nah, kalau pasif ini rata-rata butuh yang namanya penguatan amplitudo. Biarnya karena tegangannya kecil, amplitudenya kecil, frekuensinya kebaca. Misalnya 32,78 kHz atau 26 MHz atau 13 MHz atau 96 MHz itu kebaca, 52 MHz kebaca, tapi amplitudenya kecil kalau dari osilator yang pasif. Oleh karena itu nanti ada yang namanya buffer. Nah, kalau sudah kena rangkaian buffering, maka dia akan naik amplitudenya. Jadi sehingga kalau kita bicara tentang PMA, kita bisa melakukan pengukuran frekuensi, tapi yang setelah melewati buffer, yang sebelum melewati buffer, yang amplitudo alias tegangan puncaknya kecil, nggak baca. Jadi kalau misalnya lagi mengukur osilator, jangan di osilatornya, tapi di output eksternal, misalnya dari IC powernya, dari MT63XX nya. Nanti kan ada eksternal in, ada eksternal out ya. Dari situnya mau ukur 32,768 nya keluar atau enggak itu dari situnya. Apakah bisa dilakukan dengan PMA? Bisa, dengan catatan itu ya pasti bisa. Oke, kita coba sebentar untuk mengecilkan ini. Karena koneknya pakai Bluetooth, saya show Bluetooth device. Ya di komputer teman-teman pasti kan bisa connect pakai Bluetooth ya, laptop gitu ya. Pak, PC saya nggak ada Bluetoothnya, ya terpaksa beli Bluetooth dongle itu ya. Mungkin murah lah ya. Kalau tahu saya di marketplace online itu ya masih di bawah 100, 50.000. Ada yang murah banget 25.000. Tapi jangan salah juga beli dongle-nya yang untuk khusus audio, itu biasanya untuk di mobil atau seperti apa itu ya. Ini kita memang untuk send sama receive file Bluetooth dongle. Mereknya macam-macam. Ada Orico apa bebas. Ya, kita pinggirkan ini sih. Oke, kita lihat ini wing. Jadi kalau kita lihat ini PMA-nya
Pragma Analyzer pin saya remove dulu ya, biar mungkin teman-teman nanti ada yang punya PMA itu bisa juga men-setting up-nya seperti apa sih. Jadi seolah-olah ini PC belum baca Bluetooth-nya, tak off dulu. Oke, tak nyalakan, kita nyala ya. Ini start add Bluetooth device. Nah, Bluetooth. Ya, jadi ada Mi Smart Band, ada Oppo A5s, ada Oppo Reno. Ya, semua Bluetooth yang sudah nyala di kita di tempat ini. Yang kita konekkan berarti adalah yang Pragma Analyzer ya. Jadi kalau teman-teman mau mengkoneksikan PMA-nya ya pilihnya yang PMA Analyzer. Nih, Pragma Analyzer connecting. Ya. Nah, ini tadi kalau kita bicara tentang sistem connectivity-nya PMA itu berarti menggunakan Bluetooth. Kemarin kebetulan kami itu mendapatkan banyak keluhan daripada pengguna maupun calon pengguna bahwasanya Pak kalau bisa pakai aja, kabel aja. Ya ada masuk akalnya juga ya. Kalau kita menggunakan kabel, mungkin teman-teman yang nggak punya Bluetooth ataupun misalnya ada masalah sama Bluetooth itu bisa connect juga. Nanti kita bahas device yang pakai kabel. Kalau sekarang kita selesaikan dulu yang ini. Ya, jadi seolah-olah gitu ya. Jadi kalau pertama kali connect kan ya mungkin device dan macam-macam. Nah, nanti kan di PMA-nya butuh nyeting kompon. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, Bluetooth-nya itu kedetek jadi kompon berapa. Misalnya kayak gini ya, ada kom 7, ada kom 8, kayak gitu ya. Jadi nanti kita hubungkan saja barang ini connect-nya seperti apa. Oke. PMA sudah detek, ya sudah detek. Ya, jadi di Bluetooth ada kendala-kendala sistem connectivity seperti ini gak nyaman. Kami sudah siapkan dan kebetulan untuk di kesempatan kali ini nanti kami juga akan mengenalkan yang namanya RPS. RPS itu seperti ini, ya. Kalau yang PMA tadi bentuknya seperti itu, ini RPS. Ini fungsinya sama. Ini akan connect ke software Pragmafix ya. Tapi bedanya ini tidak support Bluetooth dan Wi-Fi. Ini hanya pakai kabel USB. Jadi kayak anggap aja ini kayak dongle atau kayak box gitu. Tapi fungsinya adalah untuk alat ukur aktif ataupun alat ukur pasif misalnya. Connect ya. Nah, jadi untuk RPS itu nanti di dalam kegiatan ini kita akan berikan juga ini tambahan mungkin buat teman-teman peserta maupun panitia. RPS-nya akan didemokan, lalu nanti itu akan diberikan juga jadi door prize. Termasuk nanti itu untuk ada kebetulan kami bawa juga untuk kenangannya itu untuk door prize itu ada RPS juga. Sudah disiapkan nanti door prize-nya Mas ya. Untuk yang RPS. Nah, RPS-nya ada 5 biji. Ada 5 biji RPS, itu nanti bisa diundi
atau menjawab pertanyaan juga boleh. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang memilih untuk menggunakan PMA itu juga masih memungkinkan. Kita juga nanti kayaknya mau kasih door prize 1 PMA sih. Jadi jangan pulang dulu karena PMA sama RPS-nya masih akan di door prize-kan di akhir acara. Ya. Oke. Kayaknya ada problem di sini. Tampilannya hilang-hilang. Pakai ini aja. Sebentar ya. Tidak perlu display, tidak apa-apa, biar disiapkan dulu sama Mas Halilintar, sama Mas Mamluk. Ya, jadi gini, untuk konsep kerja kita sehari-hari di dalam aktivitas perbaikan handphone, aktivitas pertama yang mau diselesaikan nanti ya, itu adalah aktivitas pengukuran pasif. Selalu berbicara tentang pengukuran pasif. Pengukuran pasif itu hanya ada 2 niatan di dalam hati. Kita mencari kemungkinan putus atau satu ground. Itu kayaknya pertama kali yang kita lakukan. Yang kedua yang kita lakukan adalah pengukuran aktif. Cuma di beberapa kesempatan saya coba berbicara dengan teman-teman peserta, teman-teman teknisi. Pengukuran aktifnya dilakukan apakah benar atau tidak. Jadi ada beberapa teman-teman itu melakukan pengukuran aktif, tapi ternyata masih ada kekeliruan. Contoh, masih belum clear, masih belum paham betul tentang yang namanya cara melakukan pengukuran aktif. Misalnya, banyak rekan itu yang tidak tahu kapan tegangan itu harus keluar. Pada waktu melakukan pengukuran LCD, setelah menyelesaikan pengukuran pasif, pada waktu memulai untuk melakukan pengukuran aktif, tegangannya dimasukkan hanya feedback kepada konektor baterai. Lalu tanpa menekan on off, beliau-beliau ini melakukan pengukuran di jalur atau di konektor-konektor yang supply tegangan. Contoh misalnya tegangan LCD 1,8, tegangan LCD 2,8, atau ada tegangan-tegangan LCD yang lainnya yang mungkin akan berbeda untuk AMOLED, OLED ataupun untuk jenis LCD yang lainnya. Ya IPS beda lagi, TFT beda lagi. Oke, nah ini ternyata ada kendala. Oleh karena itu pada waktu kita berbicara tentang penggunaan di PMA, ini yang kita eliminasi. Kalau PMA berarti sudah connect langsung sama power supply-nya. Ya. Jadi kalau sudah connect dengan power supply-nya, maka pada waktu kita melakukan pengukuran aktif, power supply-nya keluarkan tegangan, probe-nya ngukur. Ya. Ini saya minta waktu sebentar soalnya biar disiapkan dulu aja media presentasinya. Sementara saya minta waktunya untuk menyiapkan ini, saya minta tolong panitia untuk berpres bisa nggak? Bisa, Bang. Siap. Cocok sekali Kita ini waktu kita ya. sebentar ya daripada Sambil nunggu mempersiapkan ini ya. Kita selingi undian. Biar nggak ngantuk ini yang di belakang-belakang kayak ini. Ya, ini. Oh ini yang sudah dapat. Oh ini yang sudah dapat Bang ini. Tak sebutkan aja ya. 550. 550. 550.
Ini doorpace-nya sudah disiapkan sama panitia, silakan 550, kemudian 327, 327, kemudian 348, 348. Lunas ya. Jadi kalau untuk PMA sudah komunikasinya begini, harus komunikasi itu sekarang yang alat untuk eksekusinya. Ini blower ya. Kalau ini sebenarnya bukan dari Takmafik, ini dari Mikromedia. Kita di tempat pelatihan kita kan setiap jadi ya semua dibuatkan. Wah, ini blowernya luar biasa. 5 panitia saya nampung, harga 50%. Nanti kan nggak ada yang dapat kandak ya? Gitulah. Ya jadi blowernya sudah termasuk sama solder, blowernya juga sudah ada startnya begitu. Enak untuk pakai juga sampai ke RAM sampai juga masih enak. Ya, ini Judi ya. Ya, langsung ini Judi ya. Yang beruntung cek nomor ya. Cek nomor masing-masing. Ini dari Mikromedia ya untuk beberapa pelatihan kita. Blowernya lumayan ini. Siap nampung 50%. Saya dari sini langsung gajak ya. Bismillah. Wah, ini baru datang nanti. Kalau saya sahkan mantap kok. Ini saya bacakan nomornya 3. Oke ya, ini terima kasih banyak sudah disetting LCD-nya, ya, jadi kelihatan lah kalau kayak gini ya. Nah kita pilih connector COM-nya, lalu kita hubungkan ke device kita, yaitu adalah COM connected to PMA device. Nah ini kan hanya kelihatan ya, nanti akan muncul seperti ini, oh ya. Nah kita bisa setting-setting yang tadi, misalnya GTM seperti ini, lalu nanti untuk pengukuran pasif, untuk pengukuran dioda mode dan ohmmeter yang kita pergunakan adalah forward bias, maka nanti kita yang jarum warna merahnya itu malah di ground, yang hitamnya yang jalan-jalan, gitu ya. Yang hitamnya yang nanti ke konektor-konektor, ya. Oke, kita coba dulu salah satu dulu, misalnya jalur yang harus di absen. Kalau bapak-bapak ketemu kasus kerusakannya kamera tadi, maka bapak-bapak urusannya sama jalur-jalur ini loh. Yang konektornya berarti akan berada di sini toh. Nah, ini misalnya tidak tahu harus mulai dari mana, ini bisa digunakan. Jadi pertama kali ya lakukan pengukuran mengikuti ini, mengikuti tabel yang sudah di sebelah kiri. Jadi tabelnya di sebelah kiri, teman-teman tinggal ikuti aja. Untuk penjaluran yang ada kaitannya dengan kamera, teman-teman sudah seperti ini aja ya. Sudah misalnya untuk jalur yang pertama harus kita pastikan ini. Ya. Lalu tinggal misalnya kita mau start, kita coba dulu ya untuk ini. Saya start dulu. Seperti ini ya, lagi. Waktu yang diberikan untuk melakukan pengukuran adalah 3 detik, 2 detik, 1 detik ya. Nah, pada waktu pengukuran ini yang didapatkan ya. Jadi mengukur jalurnya di sini,
lalu hasil pengukurannya adalah drop down voltage-nya 0,373, maka statusnya nilainya dianggap oke. Kalkulasi ini dilakukan di server, jadi nilainya teman-teman nggak perlu tahu bingung atau mungkin ngapalin. Di dalam ini sebetulnya di belakang ini ada yang namanya database kita. Dari database itu dia akan komparasi antara nilai sesungguhnya sama nilai pedoman. Pada waktu diukurkan Mas Rino tadi ke mesin, maka dia akan melakukan pengukuran dan mendapatkan nilai 373 drop down voltage-nya atau nilai dioda modenya, nilai dioda mode-nya, dioda value-nya untuk jalur itu. Kita coba jalur setelahnya Mas Rino. Kita klik start. Jadi jalur kedua yang butuh kita pastikan apa? Yang bawah. Oke, start lagi. Waktu yang dikasih untuk kita nyolokkan ke konektor yang berbeda. Konektornya tadi kan nomor 3, sekarang nomor 4. Nah ini pengukurannya. Nah ini nggak connect ini. Nah, jadi mesinnya goyang. Ayo, lakukan ulang. Karena nggak dapat value-nya, mungkin goyang OL. Apakah benar-benar OL? OL itu berarti putus dong, nggak memiliki nilai dioda. Ya, nggak dapat nilai diodanya. Pas nomor 4 tolong. Gak usah diukur kan, soalnya biar seolah-olah putus. Ukur ke sini, misalnya ukur ke sini, ternyata gak dapat nilainya diodanya, alias OL. Ya. Oke. Dan lanjut ke jalur selanjutnya lagi. Misalnya kalau yang sekarang ini ya, keempat ini ya, kita kondisikan kalau ini seolah-olah konslet satu ground. Coba Mas Reno di start dulu. Iya. Dihubungkan aja ya, bro, merah sama hitam. Nanti setelah 6 detik dikasih waktu kita mengukur seolah-olah kalau konslet itu gimana? Ya konslet kan begini ya, bro. Berarti sekarang kita mendapatkan ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna orange. Yang hijau berarti oke, ya, nggak usah dipikirin, tidak terjadi kemungkinan putus jalur, tidak terjadi kemungkinan short to ground. Yang merah itu berarti terjadi kemungkinan putus jalur. Yang kuning yang tadi dikondisikan kita hubungkan probe hitam sama merahnya, seolah-olah itu misalnya dia jalur tersebut adalah short to ground. Maka setelah resultnya didapatkan, kita tinggal klik saja. Misalnya kita klik kalau OL terus ngapain? Nah, jadi ada keterangan di sini, possibility of broken line, open circuit. Jadi rangkaiannya terbuka, bukan rangkaian tertutup. Rangkaian ini putus di jalur yang sedang ditunjukkan di dalam gambar, ya. Kemungkinan kerusakannya could cause, ya bisa jadi karena unsoldered, ya. Oke, aku tak baca sebentar. Ya, jadi kemungkinannya tadi coba ditunjukkan. Nah, kemungkinannya ada korosi atau interconnection atau PCB defect, ya, atau semua komponen yang terhubung seri, baik itu resistor, ya, koil induktor ataupun filter, cek dan repair jalur-jalur ini, ya, sampai ke jalur terakhir. Cek, pastikan, gitu ya. Jadi instruksinya pada waktu ini saya ukur OL Pak, terus mau ngapain? Jadi tadi ngukur semua, kalau dapatnya hijau semua terus merahnya satu, ya itu masalahnya, gitu ya. Maka tinggal diklik saja yang OL, dapatnya begini. Nah kalau kita lihat, nah jalurnya dari mana ke mana gitu, Mas Mamlo.
Ya, tadi kan kalau kita lihat berarti dari konektor ini ya, dia terhubung ke FL ini. Perlu dipastikan berarti jalur ini harus dalam kondisi baik-baik saja ditunjukkan sampai ke ujung akhirnya. Ya. Tuh. Jadi sampai ke titik CPU-nya yang mana. Jadi jalur kamera MIPI, jalur MIPI ya. Jadi kalau namanya komunikasi antar IC atau antar modul itu kan kita ketahui ada serial, ada paralel. Kalau zamannya BlackBerry yang jadul-jadul itu LCD pun masih menggunakan LCD data 0, data 1, data 2, data 3, data 4, 5, 6, 7. Koneksinya paralel. Tapi kalau kita berbicara tentang sistem komunikasi, protokol komunikasi di IC ataupun di handphone, ada yang namanya juga serial, baik itu I2C, SPI, gitu ya. Termasuk yang ngetren belakangan ini adalah MIPI. MIPI ini ada yang untuk kamera namanya MIPI DSI, ada yang MIPI DSI untuk yang LCD, ataupun yang mungkin kita ketahui untuk komunikasi dengan UFS. Itu adalah MIPI PHY, MPHY, DPHY, itu adalah protokol komunikasi IC. Nah, ini adalah protokol komunikasi data dari kamera kepada CPU. Kalau LCD kita ngomongkan output CPU, output GPU tepatnya kepada modul LCD. Tapi kalau kita ngomongkan kamera, berarti ini dari kamera menuju kepada CPU, tepatnya adalah untuk ISP, Image Sensor Processor di dalam CPU kita. Nah, berbicara tentang sistem OL-nya, kalau kita klik di OL-nya, kita langsung dikasih jalur sampai ke CPU-nya. Karena ini yang masih nanti akan connect ke jalur namanya ISP di dalam CPU. Urusan kita saat ini, urusan kita pada waktu melakukan perbaikan sehari-hari, salah satunya kan ini ya. Nah, kalau bisa yang sulit-sulit begini, itu sudah coba didelegasikan kepada adik-adiknya, kepada mungkin teman-temannya ataupun anak-anak adik-adik yang fresh graduate. Ini sudah pekerjaan yang bisa didelegasikan. Kalau misalnya semua orang harus diajari dari nol agak sulit, butuh waktu. Saya berharap teman-teman kan nanti akan ngurusi bisnisnya. Misalnya sudah nyervis 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, mulai mikirkan bisnisnya, mulai mikirkan marketingnya, mulai mikirkan administrasinya, mulai memikirkan untuk berkomunikasi dengan perusahaan lain untuk membina kemitraan. Nah, waktu yang misalnya kita perlukan untuk melakukan itu jadi gak ada karena kita harus ngurusi mulai dari handphone ngeblank LCD, handphone gak baca SD card, handphone volume buttonnya gak mau, handphone yang misalnya kameranya error. Kalau misalnya kita instruksikan kepada adik-adik kita atau tim kita, ya sudah ganti LCD saja. Kayaknya ini nggak pernah jadi masalah. Semua teknisi melakukannya Pak. Tadi bahkan pilihan LCD banyak sekali dari berbagai merek, ya kan. Mana yang kuat, mana yang mantap. Ya. Silakan dipilih. Tapi pada waktu kalau diganti LCD nggak bisa, kalau diganti kamera nggak bisa, diganti fleksibel volume nggak bisa, diganti fleksibel untuk charging nggak bisa. Ini masalahnya kan pada mainboard. Yang butuh dianalisa adalah mainboard. Ya, pengukurannya misalnya tadi kita buka jalurnya kamera tadi, pilihannya banyak. Ya. Jadi kalau ini kita lihat di pilihannya, kita balik ke menu. Nah, jadi case-nya itu apa saja? Jadi case-nya itu produknya. Nah, jadi semua tipe sekarang ada banyak ratusan ya. Ya, 600 ya. Jadi ini sudah ada sekitar 600 sampai 700. Saya belum hitung, nanti kalau teman-teman ada yang hitung, ya, itu bisa diinformasikan kami, dapat nanti hadiah RPS. Jadi di sini tipe-tipe yang ada di dalam PFF Pragma Foresight itu sudah cukup lengkap, yang sesuai dengan handphone yang kira-kira masuk setiap hari. Lalu kategorinya ini ada kasus audio. Biasanya apa? Ada mic-nya nggak bunyi, ada loudspeaker-nya nggak bunyi, ada untuk speaker earpiece-nya nggak bunyi.
untuk headsetnya bermasalah, untuk kamera bermasalah, kamera depan, ya, keypad button, LCD backlight lampu bermasalah. Kategorinya sudah ada di sini. Kita tinggal pilih seperti tadi, ya toh. Misalnya kita buka salah satu tipe yang tadi kita buka. Tipe yang ini juga apa-apa, bebas, karena sudah ada. Tipe apa? Ya mungkin bisa dipercepat lagi Mas. Oh iya, siap. Waktunya habis. 5 menit. Siap. Jadi ini adalah intisari daripada apa yang dilakukan Pragmatic belakang ini. Jadi setelah kami menyediakan namanya skematik, ya untuk akses untuk teman-teman belajar, ada layout yang connect juga, lalu ada buku-buku, tulisan saya di sana, baik itu perbaikan laptop, perbaikan elektronika dasar, ada juga untuk handphone. Nah di situ juga ada video-video tutorial. Lalu sekarang selain skematik bitmap, kami menyediakan yang ini juga. Ya, ini connect kepada device. Jadi ada dua, yang circuit tracking itu berarti manual, itu Mas Bintar ya. Kalau yang ini berarti adalah otomatis. Teman-teman bisa mendelegasikan ini kepada adik-adiknya, kepada timnya. Kasar-kasar kata bilangnya gini, bro, buka aja tipenya itu, kerusakannya apa? Baik itu untuk urusan mic misalnya ya. Ini kasusnya mic ini yang atas ini. Mic bias 1, mic bias 2, mic input ya P sama mic input N. Mic bias itu kan berarti nanti dia akan mempull up untuk membuat tegangan audio ya dari ADC-nya itu jadi naik. Kalau dari mikrofon ini kan namanya cara kerja mikrofon kan kita tahu pasti kalau mic-nya handphone itu ruang gerak spoolnya dengan magnet itu kecil. Makanya walaupun menghasilkan nanti suara kita ini menjadi gelombang listrik, tapi amplitudenya kecil. Makanya butuh dikasih mic bias. Jadi kalau misalnya mic biasnya masalah, biasanya mic-nya fungsi, tapi suaranya kecil, gitu kan? Nah ini sudah di absen. Teman-teman tinggal ngikuti saja. Kalau mau analisa mic, ya itu seperti itu. Semua case. Jadi kalau diukur sudah ukur saja. Bahkan mohon maaf ya, sebetulnya tidak perlu mikirin nilainya berapa, karena nilai yang kita dapatkan akan dikomparasi, diperbandingkan dengan yang database kita untuk ratusan model. Nah, jadi siapa yang sudah pakai ini? Belum ada ya? Belum pernah? Mungkin sudah ada yang punya, oh sudah pakai PFF ya, terima kasih. Jadi misalnya ini semua fasilitas yang di dalam PFF itu bisa didapatkan dengan memiliki PMA, dan yang kedua adalah memiliki RPS. Oke ya, bedanya kalau PMA itu connect-nya pakai Bluetooth dengan segala plus minusnya, monggo mohon teman-teman pikirkan sendiri. Pak, saya nggak punya modul Bluetooth Pak, ragu pula kalau Bluetooth itu mungkin komunikasinya putus-putus Pak dan sebagainya. Kalau yang ini komunikasinya pakai kabel ya. Sebentar lagi saya minta untuk undian. Ini mau saya undi, saya berikan gratis kepada teman-teman peserta untuk acara ulang tahun Tesla ya. Hari ini ya, mohon tepuk Luar biasa. Apluskan dong. RPS-nya 5 saya undi. Luar biasa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Makhluk. Tepuk tangannya dulu sekali lagi biar tidak ngantuk ya. Ini luar biasa acara. Teringat 1 tahun yang lalu ya Pak. Saya sempat hadir waktu pendirian dan sekarang anniversary-nya luar biasa. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang telah hadir di sini dan juga untuk sponsor yang meramaikan acara ini juga. Ini RPS ya, seperti yang tadi Pak Yongki sudah bicarakan, walaupun belum sempat didemokan karena durasi waktu, nanti bisa gabung di grup dengan saya untuk Tapi tidak apa-apa. sama sebenarnya, yang membedakan ini ada kabelnya nanti. Ada kuning, ada biru, ada merah, warna-warni. Ini kita ambil 5 ya, kita
kita ambil 5 untuk yang mendapatkan RPS. Monggo Pak Yogi, 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan belum pulang. Siap-siapkan nomornya. Saya bacanya nanti aja ya, biar bareng-bareng ya. Hati-hati. Langsung ambil 5. Siapkan nomornya, dapat RPS. Tulangnya Ayo, Pak. langsung balik modal. Ya. Sudah ada 5. Yang pertama 447. 447 monggo. 447. Silakan barangkali ada hadir masih bersama kita. 447 gugur. 447. 44